Shalom, good morning. Senang ketemu dengan Bapak Ibu dalam keluargaku Menara Doa Pagi. Dimanapun saudara berada, saya senantiasa merindukan ketemu dengan Bapak Ibu. Mudah-mudahan jadwal-jadwal pelayanan saya dengan undangan-undangan di berbagai tempat kita bisa ketemu, bisa ketawa, bisa foto bersama. Sarangeo, God bless you, I miss you, one day we will meet you. Ya, kita akan ketemu satu waktu bersama-sama di tempat yang tepat waktunya Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat keluarga besar Menara Doa Pagi yang sudah sekian waktu mereka mengikuti Menara Doa Pagi dengan setia. Mereka adalah bagian daripada keluargaku sendiri, keluarga rohaniku. Walaupun berbeda tempat, berbeda suku, berbeda daerah, tapi kami adalah satu dalam kasih Tuhan. Dimanapun mereka berada, Tuhan berkati mereka. Tuhan berikan mereka kekuatan menjalani hidup yang penuh tantangan, penuh kesulitan, penuh masalah. Berikan mereka kasih karunia-Mu. Pulihkan setiap keluarga-keluarga. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab rancangan-Mu sungguh indah dalam hidup kami Tuhan. Amin. Kau yang telah memulai segala yang terbaik dalam hidup kami Tuhan Yesus. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Dari awal kita sama-sama nyatakan. Amin. Yesus, Kau telah memulai Segala yang baik dalam kami Tuhan. segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu,
Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah Kami sama-sama nyatakan, sekarang ku memujimu. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Kau kekuatan hati kami ya Tuhan Amin. Yesus. Kuasa-Mu nyata dalam setiap hidup Haleluya. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kuasa-Mu nyata, Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau menolong di saat
Mari sembah Tuhan. Ucapan syukur. Mari berdoa. Engkaulah sumber kekuatan kami. Engkaulah penolong, tempat persembunyian kami. Kami berharap padamu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami berharap hanya padamu. Oh, kami berharap hanya padamu, hanya padamu. Hanya Engkaulah kekuatan, hanya Engkaulah penolong, hanya Engkaulah perisai, Engkaulah persembunyian kami. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, selama hidup kami sembah Engkau. Karena Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan buat hari yang baru. Pagi hari ini kami dengarkan firman Allah dalam Tuhan Yesus. Kami terima firman-Mu. Amin. Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi. Selamat ketemu kembali. Mari kita akan membahas firman Tuhan dengan tema tekun menghidupi kasih Allah. Tekun menghidupi kasih Allah. Sangat penting kita tekun menghidupi kasih Allah. Dan sangat penting sekali kita berdasarkan kasih Allah. Pernikahan yang kuat, Efesus 5 adalah berdasarkan kasih Allah. Maka saya berani berkata, setiap orang yang menikah dasarnya adalah kasih Allah, pasti tidak akan bercerai. Itu udah paku mati di Alkitab. Tidak akan bercerai. Kalau menikah dasarnya kasih Allah. Kenapa ada orang menikah? Dasarnya tidak lagi kasih. Dasarnya adalah nafsu. Dasarnya adalah harta, keegoisan, kesombongan. Harta
atau hal-hal duniawi ini. Mereka tidak lagi menaruhkan kasih Allah dalam dasar pernikahan. Mereka tidak lagi menaruhkan kasih Allah menjadi pondasi keluarga. Tentulah akan ada perbedaan suami dan istri. Tentulah akan ada pertengkaran. Tentu akan adalah yang namanya beda pendapat, konflik. Pasti semua rumah tangga mengalami itu. Namanya saja kita menikah dengan lawan jenis. Menikah dengan lawan jenis berarti jenis yang berlawanan, sifatnya berlawanan, cara pembawaannya berlawanan, cara bicaranya berlawanan, menafsirkannya berlawanan, dalam banyak hal berlawanan. Otomatis nggak mungkinlah dua pribadi, seorang pria, wanita, suami, istri dipersatukan mereka tidak ada konflik. No, nggak mungkin, pasti. Pura-pura tidak konflik, iya. Pura-pura tidak punya masalah, iya. Hidup ini tidak semanis sosial media. Jangan lihat sosmed orang saja. Itu betul, mungkin lagi baik-baik ya mereka upload. Tapi ketika bertengkar tentu tidak diupload. Karena tidak baik bagi orang lain. Tetapi tidak adalah pasangan yang tidak bertengkar. Tidak adalah pasangan yang tidak ada konflik. Hanya ada pasangan yang pondasinya kasih Allah. Walaupun mereka konflik, mereka bertengkar, mereka enggak bercerai. Mereka bertengkar, mereka konflik, tapi mereka tidak selingkuh. Mereka belajar mengasihi dengan kasih Allah. Dasarnya kasih Allah. Anak-anak juga 2-3 orang anak-anak kita akan banyak perbedaan karakter anak-anak. Mereka juga ada trauma, ada tekanan mental mereka. Sehingga pasti akan ada yang namanya perbedaan-perbedaan. Tapi kalau dasarnya kasih Allah, keluarga itu utuh. Dasarnya kasih Allah, maka mereka saling mengampuni, saling menerima kekurangan satu sama lain. Itu bedanya. Coba lihat seseorang, kalau di luar dia tidak marah-marah, tapi masuk rumah dia marah-marah. Kenapa? Karena di rumah memang dia diterima apa adanya. Di luar kan banyak jaim-jaim. Di kantor banyak jaga image. Di gereja lagi banyak jaga image. Kepura-puraan, drama-drama ada banyak. Menjaga atasan, menjaga pendeta, menjaga teman kerja, menjaga nama baik. Di rumah kan kita nggak pakai jaim-jaim lagi. Jadi kalau di rumah ada konflik, ada pertengkaran, sebenarnya satu sisi itu adalah memang karena merasa dia nyaman, dia menerima, dia mau melepas apa adanya. Tapi makin lama dia makin dewasa, belajar untuk membawa yang baik dalam rumahnya. Membawa damai dalam rumahnya juga. Di rumahlah kita lebih banyak mengalami pemulihan stres, pemulihan depresi, pemulihan tekanan. Karena di luar sana ada banyak tekanan-tekanan. Tapi di rumah kita dicas kembali oleh kasih Allah. Makanya penting sekali keluarga itu dibangun di atas kasih Allah. Kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Ulangan 6. Kita mengulangi kemarin di Ulangan 6 ayat yang ke-7 sebenarnya. Tapi saya bacakan mulai ayat 4 kembali, 5, 6 dan 7. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ayat yang kelima Ulangan 6. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang diperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Ayat ini mengajarkan harus engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu tentang kasih Allah. Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu bahwa Allah kita itu Esa. Jadi Allah kita itu Esa, bukan 3. Tuhan yang Maha Esa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Di dalamnya ada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Oleh karena itu saudara, jangan pedulikan pemahaman-pemahaman orang yang gak mengerti tentang kekristenan. Tapi iman kita, Tuhan kita itu Tuhan yang Esa. Saudara yang saya kasihi, tanamkan berulang-ulang supaya mereka bertekun mengasihi Allah. Mengajarkan kepada anak-anak tidak boleh langsung satu waktu banyak. Gak boleh. Apalagi anakmu pria. Kalau anakmu yang pria itu kita nasihati. Kadang-kadang matanya gak mau lihat kita. Kadang-kadang dia sibuk lihat HP-nya. Kadang-kadang dia sibuk mengerjakan yang lain-lain. Tapi sebenarnya pikirannya sama kita. Sampaikan aja dengan pelan. Saya mengalami itu.
Ketika anakku main game sampai jam 2 pagi, jam 3 pagi, suaranya kuat-kuat, ngamuk-ngamuk. 3 tahun sampai anakku nggak mau melanjut dari SMA ke kuliah. Karena dia berpikir lebih bagus jadi gamers. Hidup dengan pola-pola ya zaman milenial sekarang. Dia sudah berpikiran ke arah sana dan tidak mau kuliah. Tapi saya mengasihi anak saya. Bagaimana saya bisa anak saya lepas dari game? Ada banyak orang tua yang tidak bisa anaknya lepas dari game, dari gadget. Lihat anak-anak sekarang sudah diperbudak oleh gadget, sudah diperhamba oleh HP. Sehingga kemanapun mereka menunduk-nunduk, main game. Sebenarnya salah siapa? Sudahlah, nggak usah saling menyalahkan siapapun. Kasih Kristus tidak menyalahkan siapapun. Kasih Kristus memperbaiki yang salah. Kalau kita punya pandangan begini akan sangat baik. Orang tua, udah jangan salahkan dirimu. Jangan salahkan anakmu. Yang benar cara pandang kita, mindset kita, bagaimana kehadiran saya memperbaiki yang salah. Oleh kuasa Tuhan, oleh kasih Tuhan, kita bisa memperbaiki yang salah. Anak saya terikat game. Lebih kurang 3 tahun dia sibuk main game. Dan tidak mau lagi melanjutkan kuliah. Sehingga bermalas-malasan belajar. Saya sampai jam 2 pagi, jam 3 pagi kami beda kamar. Saya mendatangi dia dan dia akhirnya konflik, marah-marahan. Saya bertengkar habis dengan dia. Makin saya lawan, makin saya larang, makin dibalas, makin marah, makin ngamuk. Karena orang yang terikat gadget, yang terikat game, emosinya sumbu pendek, mudah meledak. Tidak fokus belajar, tidak konsentrasi, asosial, tidak peduli dengan lingkungan rumah, tidak peduli dengan apa yang terjadi di Portibion. Di luarnya nggak peduli apa yang terjadi, asosial. Makanya orang yang terikat gadget dan game, biasanya dia menjadi karakternya buruk, emosional, mudah marah dan tidak pedulian dan melawan. Tapi apa yang saya lakukan pada waktu itu? Sempat sih terasa ada kecewa dan putus asa. Tapi Tuhan berkata, marilah kepadaku yang letih, yang lesu, berbeban berat. Aku akan berikan kelegaan. Aku datang kepada Tuhan. Tuhan, aku letih. Beri aku hikmat bagaimana aku memenangkan anakku. Apa yang kulakukan Bapak Ibu? Saya yang berubah. Saya terus semakin tekun mengasihi Tuhan. Ingat, kalau kita mau mengajarkan anak-anak kita mengasihi Tuhan, kita duluan mengasihi Tuhan. Kita tidak mungkin memberi dari apa yang tidak ada pada kita. Berilah dari apa yang ada padamu. Berilah dari apa yang kau hidupi, yang kau lakukan, yang kau yakini. Apa yang bisa saya lakukan? Saya mengasihi Allah. Saya bertekun, aku mengasihi Allah. Dengan segenap hati, segenap jiwa, akal, budi, kekuatanku mengasihi Allah. Berdoa pagi, siang, malam. Bersekutu kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Kami bergandengan tangan. Kami lihat kuasa Tuhan bekerja. Pelan-pelan anakku berubah. Aku menjadi sahabat dengan dia. Ingat caranya bagaimana? Jadi sahabat dengan anak. Berteman dengan anak. Bukan lagi melarang. Bukan lagi melarang. Melarang justru makin berlawanan. Jadi teman. Bersahabat. Oh, mengerti permainan game itu. Oh, bagaimana anakku Jamie permainan gamenya. Papa gak paham. Oh, begini Pak. Ini ada kelompok ini. Bisa dari luar negeri, dalam negeri kita pakai tim. Kita saling dapat champion, dapat juara, dapat ini, dapat ini, dapat ini. Oh ya? Oh, saya belajar. Walaupun saya gak paham. Oh, oke. Tapi jangan lupa ya nak, untuk tidur malam. Nanti supaya besok sekolah, supaya bisa pelajarannya dapat dimengerti. Oke Pak, pelan-pelan makin berkurang jamnya. Seminggu, sebulan, setahun pendekatan. Anakku semakin lama makin menurun. Kenapa? Dia nyaman dengan papanya. Dia main game di depanku, dia nyaman dengan aku. Pelan-pelan nasihatku masuk. Masa depanmu sudah disediakan Tuhan. Saya katakan, masa depanmu sudah disiapkan Tuhan. Percayalah, masa depanmu indah. Main game tidak salah. Saya katakan asal porsi waktunya tepat. Mungkin setengah jam, ya katakanlah 1 jam paling hebat. Kalau bisa setengah jam, 1 jam refreshing habis belajar. Mulai dia lakukan hanya 1 jam 1 hari. 1 jam 1 hari. Pelan-pelan lama-lama setengah jam. Ya sampai sekarang dia sudah seorang evangelis dan seorang dokter muda. Dan dia melayan Tuhan. Puji Tuhan, memenangkan anak dengan cara mengasihi dia.
memenangkan anak dengan cara bersahabat, memenangkan anak dengan cara bergaul, berteman, menjadi sahabat bagi anak-anak. Kita menerima dia apa adanya. Ingat, kasih Tuhan menerima pasanganmu apa adanya. Menerima anak-anakmu apa adanya. Menerima orang lain apa adanya. Itulah kasih Tuhan yang sempurna. Yaitu memampukan kita mengasihi orang dengan segala kelemahannya. Memampukan kita mengasihi orang dengan dosa-dosanya. Tapi kita tetap benci dosanya, tapi kita mengasihi orangnya. Itulah kasih Tuhan yang sempurna. Menerima orangnya apa adanya, tapi tetap kita benci dengan dosanya. Kita tetap tidak suka dengan dosanya. Tapi kita tetap mengasihi orangnya. Kasih agape, kasih Allah yang sempurna. Kasih yang tidak minta dibalas. Kasih yang tulus, kasih satu arah. Kalau kasih dunia dua arah. Aku mengasihi, balas aku dengan kasih juga. Aku memberi, balas aku dengan memberi juga. Aku hormati kau, engkau juga hormati aku. Kasih Tuhan tidak. Aku menghormati engkau, aku mengasihi engkau. Mau kau balas, mau kau tidak balas, aku tetap mengasihi engkau. Itu kasih agape, kasih yang sempurna. Saudara, aku mengasihi anakku. Dan aku mengajarkan berulang-ulang. Sedikit-sedikit. Saat pagi, saat berbaring, saat duduk, saat di mobil, saat di restoran, lagi jalan, lagi olahraga, saya sampaikan. Ingat, anak-anak itu gak suka dalam satu waktu banyak nasihat, dia gak suka. Dia suka sedikit tapi sering. Tulis dalam kolom, saya menjadi teladan bagi anak-anak saya. Tulis dalam kolom, saya menjadi teladan bagi anak-anak saya. Tulis dalam kolom, saya menasehati anak-anak sedikit tapi sering. Nah ya, tulis, saya menasehati anak-anak sedikit tapi sering. Saat duduk makan, saat lagi liburan, saat lagi jalan-jalan, nasihati anak-anakmu sedikit tapi sering. Ayat yang ketujuh ini di Ulangan 6 ayat ketujuh menggambarkan pola parenting yang terus menerus. Mengajarkan saat duduk, berjalan, berbaring, dan bangun. Artinya iman bukan sekedar teori, tapi gaya hidup keluarga. Saya bacakan Amsal 22 ayat yang ke-6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Didiklah orang muda, didiklah anak-anakmu menurut jalan-jalan Tuhan. Maka dia tidak menyimpang dari jalan itu. Bapak Ibu, anak-anak itu ada namanya usia golden age, 0 sampai 8 tahun. Ya SD masih bisa lah. Tapi kalau sudah masih SMP itu sudah sulit. Karena itu sudah harus menjadi teman, sahabat bagi anak-anak yang sudah SMP. Selagi dia masih mulai TK, SD, tanamkan nilai-nilai firman Tuhan. Tanamkan bagaimana penting mengasihi Allah. Bagaimana penting beribadah, berdoa, bersyukur, menghadapi masalah, menghadapi konflik, bagaimana menghadapi hidup yang penuh tantangan yang sulit ini. Tanamkan nilai-nilai itu kepada mereka. Yang paling utama, tanamkan kepada anak-anakmu, wariskan kepada anak-anakmu, mengasihi Allah. Ibu bapak akan bisa mewariskan kalau ada padamu mengasihi Allah. Kalau bapak ibu mempertontonkan kepada mereka bagaimana ibu bapak bangun pagi baca Alkitab, berdoa, bangun pagi bersyukur dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, bersyukur. Dan saudara bagaimana menghadapi masalah, bagaimana bapak ibu tetap kuat walaupun ada tekanan. Anak-anakmu itu akan mencontoh pola-pola yang kita buat kepada anak-anak itu. Apa yang kita lakukan anak-anakmu akan meniru. Ingat, anak-anak itu adalah peniru ulung. Tunjukkan kepada mereka betapa penting mengasihi sesama. Walaupun kita dijahati, walaupun kita dikhianati, dilukai, tapi kita tidak mengajarkan kebencian kepada anak-anak. Kita tidak mengajarkan mengutuki orang kepada anak-anak. Kekristenan mengajarkan mengasihi musuh, memberkati orang yang jahat kepada kita, membalas kejahatan dengan kebaikan. Bahkan memberi makan minum seteru. Engkau bagaikan meletakkan bara api di atas kepalanya. Saudara, penting sekali nilai-nilai luhur sampaikan kepada anak-anakmu bagaimana penting mengasihi Allah.
Bagaimana hidup jujur, berintegritas, rajin, disiplin, berjuang, daya juang yang tinggi. Ajarkan bangun pagi, bersihkan tempat tidur. Ajarkan nilai-nilai yang kelihatannya sepele, tapi itu menentukan bagi anak-anakmu. Bagaimana habis makan bertanggung jawab dengan piringnya, mencuci piringnya, merapikan piringnya, merapikan pakaiannya. Ini penting, nilai-nilai ini tanamkan. Orang tua tanamkan hidup mandiri. Di luar negeri anak-anak hidup mandiri. Kebanyakan mereka tidak punya asisten rumah tangga. Mereka hidup mandiri. Tanamkan nilai-nilai kekudusan kepada anak-anak. Bagaimana hidup kudus, menjaga kesucian, menjaga kekudusan. Bagaimana menjadi orang yang setia dengan pasangan. Tanamkan sama anak-anak bagaimana setia dalam mengasihi pasangan pada waktunya tentunya. Tanamkan nilai-nilai kekudusan, tanamkan nilai-nilai, pondasi-pondasi, dasar-dasar kekristenan. Sehingga mereka akan suka merenungkan firman siang dan malam. Dan mereka akan hidup dengan dasar-dasar firman Allah. Alkitab bilang Yesaya 1 ayat 8, jikalau engkau tidak menyimpang daripada firman Allah, jikalau engkau merenungkan firman siang dan malam dan melakukannya, maka engkau berhasil dan beruntung. Matius 6 ayat 33, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya tambahkan padamu. Orang yang mencari kebenaran, orang yang mencari Allah, tidak mungkin hidupnya makin lama makin berkekurangan. Alkitab yang bilang itu, makin lama hidupnya makin berkecukupan, bahkan berlimpah, supaya hidupnya jadi berkat bagi orang lain. Berlimpah bukan berarti 5 mobil, 5 miliar rumah, 5 miliar deposito, bukan. Berlimpah artinya engkau cukup makan, tapi makananmu masih bisa memberkati makan orang lain, satu orang, satu keluarga atau beberapa orang. Bajumu cukup, tapi engkau bisa memberikan baju kepada orang lain. Saudara, tanamkan nilai-nilai, prinsip-prinsip firman Allah kepada anak-anak. Efesus 6 ayat 4. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Didik. Orang tua itu tidak disuruh memukul anak. Ini banyak sekali yang salah. Orang tua gak disuruh membentak anak. Ada banyak orang tua membentak anaknya dan anaknya menjadi trauma, anaknya juga menjadi tersakiti. Ingat orang tua, kalau pada masa kecil anakmu kau bentak, lihat ketika engkau tua, anakmu itu akan membentak engkau juga. Dari manakah anakmu belajar membentak? Dari dirimu sendiri. Dari ayah dan ibu yang membentak dia waktu kecil. Ketika dia dewasa, menikah, punya anak, bapak ibu udah tua, maka dia bisa mengerti membentak itu dari kita sendiri. Lihat, ada anak-anak yang kita jumpai, orang tuanya dibentak. Berapa banyak kita melihat anak-anak yang sudah berhasil membentak orang tuanya, merendahkan orang tuanya. Dari mana mereka dapat itu? Dari diri orang tua itu sendiri. Kalau sedini mungkin orang tua mengajarkan kasih, disiplin, tegas, tetap ada disiplin, tetap ada ketegasan, tetap ada sanksi. Tapi tidak bentakan, tidak pukulan. Ada banyak orang Batak atau orang lain, suku apapun yang kadang membentak dan memukul. Akibatnya anaknya terluka, trauma, ada dikurung di kamar mandi, ada ditunjang, ada ditampar, ada diambil kopel, dipukul, disakitin. Aku berdoa, saudara jangan salah tafsir. Oh, hai orang tua, ambillah rotan, pukullah anakmu. Bukan itu artinya. Didiklah anakmu, itu maksudnya. Rotan itu melambangkan tegas kepada anakmu. Tegas boleh. Tegas tidak harus bentak. Tegas tidak harus pukul. Pemahaman ini parenting yang banyak salah di orang tua. Aku berdoa saudara memahami bagaimana parenting mendidik anak dalam kasih Allah. Dalam kekurangan kelemahannya pun kita bisa membawa dia kepada rencana Allah. Kalau kita mendidiknya dengan kasih Allah, panjang sabar, penerimaan, didikan berulang-ulang dan merangkul dia. Percayalah, sejahat apa anakmu akan kembali kepada kebenaran Tuhan. Demikian juga suamimu atau istrimu yang melukaimu. Kasihi mereka. Tetap tegas, tolak dosanya. Tetap tegas, tolak hal-hal dosa. Tapi pribadinya, kasihi. Beri kesempatan dia pulih. Beri kesempatan dia bangkit kembali. Tuhan Yesus memberkati keluarga saudara.
dalam Tuhan Yesus. Diberkatilah anak-anakmu, keluargamu, cucumu, pasanganmu, seisi rumahmu, dibungkus oleh kasih Allah. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini. Kami sudah mendengarkan firman Allah. Betapa penting kami tekun mengajarkan kasih Allah kepada anak-anak kami, kepada cucu kami, kepada keluarga kami. Betapa penting keluarga kami dibangun di dalam kasih Allah. Sehingga ketika ada yang gagal, yang jatuh, yang salah, berdosa, tapi keluarga itu tetap terikat kuat di dalam kasih Allah. Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kami yang menyaksikan tayangan ini, berkatilah, pulihkanlah hubungan suami istri, saling mengampuni, saling merendahkan hati, saling menerima apa adanya. Pulihkanlah hubungan anak-anak dengan orang tua. Biarlah keluargaku yang ada di YouTube ini, keluarga rohaniku, dipulihkan rumah tangga mereka, dipulihkan hubungan pernikahan, dipulihkan anak-anak mereka, dipulihkan. Sehingga mereka merajut kembali hubungan yang hancur oleh karena kasih Allah. Terima kasih buat pagi hari ini. Berkati Tuhan yang sakit juga. Kalau ada di antaramu yang sakit, taruhkan bagian tangan kanan di bagian tubuhmu. Di dada, di perut, di pencernaan, di kaki, atau saraf kejepit, atau stroke, cancer, apapun sakitmu. Ginjal, paru-paru, jantung. Dalam nama Tuhan Yesus, terimalah kesembuhan. Ketika engkau menempatkan tanganmu, aku berdoa juga dalam nama Tuhan Yesus. Urapan kesembuhan terjadi. Urapan bilur-bilur Allah, kuasa Allah. Oleh dalam nama Tuhan Yesus, engkau sembuh. Sembuh, sembuh dengan iman. Dengan iman. Tuhan berkati obat-obatmu, dokter dan rumah sakit. Tuhan berkati juga mereka yang lagi berkesusahan keuangan. Mereka lagi mencari pekerjaan, mau jual rumah, ingin mendapat keturunan, ingin anaknya mendapat pekerjaan, dapat jodoh, atau ada anaknya yang sedang ujian-ujian. Hamba-Mu berdoa, berkatilah semua yang menyaksikan tayangan ini. Diberkatilah yang mengandalkan Tuhan. Tuhan memberkatimu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sempurna Tuhan Yesus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertaimu saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu terberkati dengan tayangan ini, bagilah berkat firman ini kepada banyak orang, supaya banyak anak-anak diselamatkan, keluarga pernikahan diselamatkan. Dengan Bapak Ibu membagikan link ini, Bapak Ibu sudah terlibat dalam pembagian firman Allah. Saudara yang saya kasihi, kalau Bapak Ibu rindu mendapatkan renungan firman atau rindu mendapatkan konseling, hubungi saya di 0811 63 7347. Itu WA pribadi saya, hanya satu WA pribadi saya. Tapi kalau saya agak telat karena begitu banyak kegiatan saya, mohon dimengerti. Saya akan berusaha untuk membalasnya. Saudara yang saya kasih, kalau saudara terberkati dan ingin menabur kebaikan untuk mendukung pelayanan, saudara bisa tabur di dalam rekening ini. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu besok pagi jam 5 pagi waktu Indonesia Barat. God bless you. Bye.